Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Yang tidak termasuk kategori populasi kunci penyebaran HIV/AIDS adalah A. Pengguna narkoba jarum suntik, B. Lelaki suka lelaki, C. Lelaki beresiko tinggi, D. Ibu rumah tangga, E. Wanita pekerja seks. Jawabannya adalah D. Ibu rumah tangga. Pembahasan yang termasuk populasi kunci penyebaran HIV/AIDS diantaranya 1. Wanita pekerja seks langsung adalah perempuan yang menjual seks sebagai pendapatan utama mereka. Para perempuan ini biasanya ditemukan di lokasi atau jalanan. 2. WPS tidak langsung adalah perempuan yang bekerja di industri hiburan seperti bar karaoke, panti pijat atau salon, dan menjual seks untuk pendapatan tambahan. 3. Waria adalah laki-laki yang beralih menjadi perempuan. 4. LSL adalah laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Panasun adalah pengguna nafza suntik. 5. Pelanggan WPS dan waria adalah laki-laki yang membeli seks dari WPS atau waria. 2. Menyampaikan informasi mengenai tujuan pembentukan BKB merupakan penggalangan kesepakatan dengan cara A. Konsultasi dengan lurah, B. Kunjungan tokoh non-formal, C. Kunjungan sasaran, D. Sarasehan keluarga, E. Kunjungan instansi pemerintah. Jawabannya adalah C. Kunjungan sasaran. Pembahasan. Kunjungan sasaran bertujuan untuk 1. Memperoleh data sasaran calon anggota kelompok BKB yang akan dibentuk. 2. Menyampaikan informasi awal tentang latar belakang dan tujuan pembentukan kelompok BKB. Berdasarkan penyataan tersebut, maka yang termasuk cara penggalangan kesepakatan dalam penyampaian informasi mengenai tujuan pembentukan BKB adalah kunjungan sasaran. 3. Dalam program KKBPK yang juga dikembangkan program kesehatan reproduksi yang mencakup A. Kekuatan hidup ibu, bayi, dan anak, B. Kemandirian hidup ibu, bayi, dan anak, C. Pembangunan keluarga sehat, D. Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, E. Pembangunan keluarga sejahtera. Jawabannya adalah D. Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak. Pembahasan. Kesehatan reproduksi atau KESPRO dan hak-hak reproduksi, ruang lingkup kesehatan reproduksi dalam lingkup kehidupan. A. Promosi dan konseling kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak atau KHIBA. B. Pencegahan penyakit menular seksual atau PMS, HIV, dan AIDS. C. Pencegahan kanker alat reproduksi atau KAR. D. Pencegahan dan penanganan infertilitas. D. Kesehatan reproduksi remaja atau KRR. 4. Di bawah ini yang tidak termasuk keunggulan metode operasi pria atau vasektomi adalah A. Waktu pelayanan cepat, B. Sangat efektif, C. Menurunkan libido, D. Tidak ada efek samping jangka panjang, E. Aman. Jawabannya adalah C. Menurunkan libido. Pembahasan. Kontrasepsi mantap atau kontap pria. A. Perlu tindakan operasi, B. Metode yang tidak mudah dikembalikan semula bagi pria yang tidak menginginkan anak lagi, C. Sangat efektif, D. Aman bagi hampir semua pria, E. Tidak mempengaruhi kemampuan seksualnya, F. Tidak melindungi dari HIV atau IMS. 5. Gambar telapak tangan yang digunakan dalam ABPK adalah lambang untuk mengingatkan hal apa? A. Konselor untuk mendengar pandangan klien, B. Konselor untuk menawarkan bantuan kepada klien, C. Konselor untuk menanyakan kepada klien, D. Konselor untuk mengecek pemahaman klien, E. Konselor untuk meminta bantuan.
Jawabannya adalah C. Konselor untuk menanyakan kepada klien. Pembahasan. Lambang-lambang pengingat. Di dalam terdapat lambang yang berfungsi sebagai pengingat perilaku konseling yang baik. Lambang-lambang tersebut: 1. Tanda tanya, yaitu tanyakan apakah klien mempunyai pertanyaan. 2. Gambar telapak tangan, artinya tawarkan bantuan. 3. Buku, artinya periksa pemahaman. 4. Lambang telinga, artinya dengarkan dengan seksama. 6. Mengkoordinasikan sumber daya yang ada dalam kelompok BKB merupakan tugas pendampingan pembina sebagai A. Fasilitator, B. Edukator, C. Motivator, D. Kolektor, E. Katalisator. Jawabannya adalah A. Fasilitator. Pembahasan. Proses pendampingan pembina yang berperan sebagai fasilitator berfungsi untuk mengkoordinasikan sumber daya yang ada dalam kelompok BKB. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka tugas pendampingan pembina untuk mengkoordinasikan sumber daya yang ada adalah sebagai fasilitator. 7. Penyampai atau penyuluh kepada orang tua peserta BKB dan bertanggung jawab atas jalannya kegiatan merupakan tugas dari A. Kader inti, B. Kader piket, C. Kader bantu, D. Kader pembina, E. Kader pengurus. Jawabannya adalah A. Kader inti. Pembahasan. Kader inti adalah penyampai atau penyuluh kepada orang tua peserta BKB dan bertanggung jawab atas jalannya kegiatan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kegiatan penyuluhan kepada orang tua peserta BKB adalah tanggung jawab dari kader inti. 8. Di bawah ini yang bukan merupakan tanda-tanda pubertas pada wanita: A. Perubahan pita suara, B. Kulit dan rambut mulai berminyak, C. Panggul berkembang lebih besar, D. Keringat bertambah banyak, E. Menstruasi. Jawabannya adalah A. Perubahan pita suara. Pembahasan. Tanda-tanda pubertas pada perempuan antara lain: 1. Bertambahnya berat dan tinggi badan, 2. Tumbuhnya rambut atau bulu-bulu halus, 3. Payudara mulai berkembang atau membesar, 4. Menstruasi, 5. Mood jadi labil, 6. Perubahan secara fisik, 7. Perubahan secara emosional, 8. Munculnya jerawat. 9. Apa fungsi ganda dari alat bantu pengambil keputusan? A. Memberikan data dan informasi yang relevan dengan program, B. Membantu menggali akar masalah dan rekomendasi penyelesaian, C. Membantu pengambil keputusan dan menyediakan info teknis, D. Memberi masukan perbaikan dan penataan media KIE, E. Membantu mempercepat alur proses informasi yang disampaikan. Jawabannya adalah C. Membantu pengambil keputusan dan menyediakan info teknis. Pembahasan. ABPK sebagai alat bantu yang berfungsi ganda sebagai 1. Membantu pengambilan keputusan metode KB, 2. Membantu pemecahan masalah dalam penggunaan KB, 3. Alat bantu kerja bagi provider, 4. Menyediakan referensi atau info teknis, 5. Alat bantu visual untuk pelatihan provider baru. 10. Media apa yang dapat digunakan untuk membantu klien dalam pengambilan keputusan ber-KB adalah A. Petapus, B. KKA, C. ABPK, D. BKBKIT, E. SKDN. Jawabannya adalah C. ABPK. Pembahasan. Alat bantu pengambilan keputusan atau ABPK adalah lembar balik yang digunakan oleh petugas sudah terlatih pada saat konseling untuk membantu klien dalam mengambil keputusan ber-KB. 11. Informasi yang disampaikan dalam ABPK adalah A. Orang tua hebat, B. Genre, C. Tribina, D. Revolusi mental, E. Jenis alkon. Jawabannya adalah E. Jenis alkon. Pembahasan. Menggunakan alat bantu pengambil keputusan ber-KB untuk klien dan bidan. 1. Membantu klien memilih dan memakai metode KB yang paling sesuai dengan kebutuhan. 2. Memberikan informasi penting yang Anda perlukan dalam memberi pelayanan KB yang berkualitas. 3.
menawarkan tips dan panduan tentang cara berkomunikasi dan melakukan konseling secara efektif. 12. Program Bina Keluarga Balita juga memiliki sasaran tidak langsung, yaitu A. Tokoh masyarakat, LSM, dan pengelola kelompok BKB. B. Tokoh pendidikan, pembina kelompok BKB dan LSM. C. Pengurus kelompok BKB, tokoh masyarakat, dan institusi pemerintah. D. Pembina kelompok BKB, tokoh pendidikan, dan LSM. E. Pengelola kelompok BKB, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat. Jawabannya adalah A. Tokoh masyarakat, LSM, dan pengelola kelompok BKB. Pembahasan. Sasaran program Bina Keluarga Balita, kriteria sasaran tidak langsung yaitu 1. Tokoh masyarakat, 2. Tokoh pendidikan, 3. Institusi pemerintah, 4. LSM. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka sasaran tidak langsung dari Bina Keluarga Balita adalah tokoh masyarakat, LSM, dan pengelola kelompok BKB. 13. Dalam konseling, terdapat 6 langkah melakukan konseling yang sering dikenal dengan istilah 1-7. Apa arti huruf U pada istilah tersebut? A. Urutkan. B. Urusi. C. Umpan balik. D. Uraikan. E. Ungkapkan. Jawabannya adalah D. Uraikan. Pembahasan. Tahapan konseling. Dalam memberikan konseling, dapat diterapkan 6 langkah dengan kata kunci 1-7. SA, yang berarti sapa dan salam kepada klien secara sopan dan ramah. T, yang berarti tanyakan kepada klien informasi tentang dirinya, pengalaman ber-KB, dan keinginan metode yang akan digunakan. U, yang berarti uraikan pada klien tentang beberapa pilihan metode KB pasca persalinan yang direkomendasikan. Tu, yang berarti bantu klien dalam memilih dan memutuskan pilihan. J, berarti menjelaskan secara lengkap tentang metode kontrasepsi yang dipilih klien. U, berarti buat rencana kunjungan ulang dan kapan klien akan kembali. 14. Salah satu fasilitas pelayanan yang dapat digunakan untuk pelayanan KB di wilayah daerah tertinggal perbatasan kepulauan atau DTPK atau GALSITAS adalah A. Mobil unit pelayanan KB atau MUYAN KB. B. Mobil ambulans. C. Mobil unit penerangan KB atau MUPEN KB. D. Mobil antar jemput akseptor. E. Mobil distribusi alat dan obat kontrasepsi. Jawabannya adalah A. Mobil unit pelayanan KB atau MUYAN KB. Pembahasan. Untuk wilayah yang tidak mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan, terdapat pelayanan yang dilaksanakan secara mobile atau bergerak oleh BKKBN. 15. Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan perorangan yang menyediakan medis dasar dan atau spesialistik diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis disebut A. Puskesmas. B. Polibidan. C. RSUD. D. Balai Kesehatan. E. Klinik. Jawabannya adalah A. Puskesmas. Pembahasan. A. Praktik bidan adalah bidan yang melaksanakan praktik secara mandiri atau perorangan. B. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. C. Pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas atau yang setara adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas bisa mempunyai wilayah kerja atau binaan atau jaringan yang memberikan pelayanan KB seperti Pustu, Pusling, dan Puskesdes atau Polindes. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!